Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baru ketemu lagi. Ya. Saya sudah tinggal di sini Pak Ustadz. Kemarin baru kita ke Jakarta itu kan. Ini baru ketemu lagi kita kan. Udah berapa lama ini? Sudah 1 tahun berjalan ini. Ya, Karena saya ini buka usaha di sini nanam jagung Pak Ustadz. Sementara ini bagaimana ini Ustadz? iya. Keadaan ini hujan tidak turun-turun ini. Apa yang salah kita ini Pak Ustadz? Sini lagi. Di sini kita kebetulan saya lagi shoot itu ya biar kita tahu, orang pun semua tahu. Jadi begini, masalah saya dengar memang di Bima ini khususnya hujan itu udah reda dan tidak turun lagi. Jadi kadang-kadang turun hujan, kadang tidak. Jadi banyak petani yang ngeluh. Sebenarnya alam ini seakan-akan berbicara sama kita sebagai umat manusia. Yang kita lihat sekarang bagaimana petir seakan-akan berebutan dengan angin berebutan dengan air, sehingga hujan mau turun angin mentiup-tiup gitu. Jadi langit mulai mendung, hantam oleh petir. Jadi apa sebenarnya yang terjadi ini? Jadi kita harus baca apa kira-kira yang Allah berikan kepada kita ini. Kok alam bisa begini? Jadi kita harus bisa membaca keadaan alam ini. Nah, ini semata-mata tidak lain dan tidak bukan, ini adalah perbuatan kita sendiri. Jadi Allah menurunkan ujian itu, cobaan atau apapun itu, sebenarnya itu untuk kita bisa koreksi diri. Kenapa bisa begini gitu ya. Jadi ada 3 motivasi Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa diberikan kita cobaan. Atau pertama adalah ujian buat kita. Satu cobaan atau ujian ini adalah peringatan dan hukuman. Mudah-mudahan amit-amit sejaban bayi jangan sampai kita ini menjadi hukuman dari Allah. Nah, yang diturunkan bencana. Mudah-mudahan tidak. Ini hanya sekedar peringatan buat kita bagaimana kita harus bisa mawas diri. Nah, terus memperbaiki generasi kita, remaja kita agar tidak melakukan hal-hal yang di luar batas. Melakukan hal-hal yang sekiranya itu melanggar peraturan pemerintah, agama dan undang-undang dunia pada umumnya. Ini yang saya harapkan. Nah, begitu Ustaz. Begini Ustadz, karena kita ini jagung kita ini kan belum tumbuh. Tapi dikasih tahu sama tukang dukun di Kalaki sana, katanya ambil apa itu ayam 2 katanya, baru disembelih. Subhanallah. Disembelih katanya, disembelih untuk apa? Supaya hujan itu turun. Tahu Pak Ustadz, ayam itu dia makan. Ayam itu dia makan sendiri. Subhanallah. Lucu ya. Iya, ini saya beli ayam 200.000 yang putih dengan yang hitam, yang putih dengan yang hitam, disuruh sama tukang dukun itu supaya hujan itu turun katanya. Makanya kita ini iya, semua ini saya kumpulkan yang punya jagung itu mah. Ayam itu 50, kemudian disembelih semua. Astagfirullahaladzim. Dukun itu apa dia tuh bawa itu, saya tanya Pak Dukun itu, Pak Dukun apa mintanya sama Allah atau minta sama kepercayaan dukun? Dia bilang itu Allah itu memang ada katanya, tapi yang menurunkan hujan itu bukan katanya. Makanya hujan ini tidak turun-turun mungkin. Begini. Saya jelaskan. Ini termasuk jalannya sesat. Ya. Bahwa menghitupkan Allah itu ada satu dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar menghitupkan Allah. Itu sifatnya sih. Jadi gini, semua yang ada di muka bumi ini, termasuk hujan, ya, tumbuh-tumbuhan ini semua adalah ditumbuhkan oleh Allah. Nah, kita manusia ini hanya pandai melempar biji jambu, biji dondong, biji padi, biji kedelai. Ya, lihat di surat Al-Waqiah. Itu dijelaskan di situ bahwa
semua tumbuh-tumbuhan ini yang menumbuhkan adalah Allah. Iya, iya, iya. Bagaimana Allah menciptakan semacam awan mendung itu. Nah Allah menciptakan bisa turun hujan, bukan dukun. Nah Iya. kalaupun itu dukun bilang tadi apalagi hujan itu bukan diturunkan oleh Allah, itu salah besar. Jadi jangan percaya lagi begitu Ustaz. Jadi jangan percaya lagi bahwa adanya perdukunan yang menyesatkan, jangan. Karena memang itu ajaran sesat. Nah kalau dukun itu mau makan ayam ya bilang aja, ya kan? Iya, kita Saya makan ayam, kan? Gua makan ayam. Jangan jangan dalih, jangan alasan bahwa hujan diturunkan sama dia. Dia bisa apa? Gitu kan? Iya. Dia bisa apa? Gitu. 50 ekor kita kumpul, semua yang punya lahan di sini kumpul ayam. Nah, Iya. makanya kita sebagai orang beriman yang udah menyampaikan syahadat bahwa la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Jadi kita harus komitmen, kita harus istiqomah bahwa tidak ada yang lain, tidak ada lagi yang sekutu baginya. Begitu besarnya Allah ini, kekuasaannya. Gitu. Nah ini masalah hujan tidak diturunkan atau tidak diturunkan, itu memang akan menjadi ingkar karena doa kita tidak diijabah misalnya. Dan bagaimana diijabah doa kita? Ibarat begini Ustaz. Nah kita ini memasukkan satu minuman di dalam gelas. Nah gelas ini ada tutupnya. Oh, iya, Nah iya, iya. kan tidak bisa masuk. Oh, iya, iya. Nah kita Betul, ini Ustaz. kita ini mesti buka dulu tutupnya itu supaya bisa masuk teh, gula, kopi, susu, gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Nah itu baru bisa masuk. Artinya apa? Tutup ini adalah dosa kita. Kita selesaikan semua dosa kita ini, hilangkan dosa kita ini, baru kita itu begitu kita mohon diijabah oleh Allah. Amin, amin. Ya, walaupun warga ini biar makan kredit satu liter satu hari kan, ya di Begini Pak Ustadz, karena kita jagung kita ini, karena syaratnya sama Ustadz itu apa yang kita lakukan ya. supaya hujan itu, kata Ustadz tadi, diijabah Ya. doa. Tapi doa sudah lama kita doa ini belum datang hujan. Bahkan yang datang itu Pak Ustadz bukan hujan, Panas. panas. Ya. Iya. Makanya Ustadz bilang tadi sudah ditutup, tapi untuk membuka tutupnya itu Ustadz syaratnya apa supaya kita lakukan? Kita dikasih tahu sama dukun, sudah kumpul kita semua itu ayam apa segala, apa itu yang nasi yang kuning, yang merah, yang hitam, semua kita kumpulkan. Tahu-tahu Atau itu hujan- banjir lagi, sudah Hujan hujan juga nggak tiba, nggak datang. nggak datang. Iya. Tapi ini kebetulan Pak Ustadz sudah pulang dari Jakarta toh. Alhamdulillah. Iya. Ini syaratan mungkin doa Ustadz ataupun yang kita lakukan ini bisa diijabah supaya doa kita diterima, bahkan hujan itu tumbuh turun, Ya. kemudian tanaman kita tumbuh. Ya. Bagaimana untuk makan anak, Ya. istri dan keluarga kita di sana, Pak Betul, Ustadz. betul. Ya, itu saja. Betul. Jadi gini, memang kita mau jadi takwa, mau jadi ibadah, mau jadi segala macam itu, kita tuh tidak kuat kita ibadah kalau kita tidak ada makanan atau stok makanan. Nah, betul itu gitu. Tapi seperti saran tadi yang saya jelaskan bahwa bagaimana solusinya supaya hujan turun, bagaimana solusinya supaya tutup gelas ini hilang, hilang atau dibersihkan gitu. Iya. Nah, maka saya bilang zikirullah. Kita tekun bangun malam, tahajud, ya sholat sunnah yang lain gitu. Ini untuk apa? Meredah daripada semua apapun musibah itu datang. Ya. Jadi menghilangkan dosa-dosa kita, baru kita diijabah. Tapi yang jelas ya ini jagung ini insya Allah akan selamat dan hujan akan selalu turun. Amin. Hujan akan turun segera karena memang ini saya rasa prihatin memang keadaan yang ada ini. Tapi inilah kalau Allah udah memberikan satu memberikan motivasi buat kita, apa yang kita harus lakukan dengan ada peristiwa seperti ini. Ini adalah masalah seperti kata dari awal, ini adalah motivasi Allah. Ya dengan tiga tadi ada berupa ujian, ya, peringatan. Atau itu hukuman gitu ya. Ini buat kita semua itu
mudah-mudahan tadi saya bilang ini bukan satu hukuman ya, amit-amit ya, ini hanya sekedar ujian bagi kita, atau ini hanya sekedar peringatan buat kita. Peringatan, iya, iya, Agar iya. kita ini terus mawas diri, terus kita perbaiki iman kita, perbaiki akhlak kita. Jadi maaf, jangan kedukun lagi. Iya, 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 iya. habis ayam antum habis. Jangan kedukun lagi. Tolong jangan kedukun lagi. Saya bunuh dukun itu bagaimana Pak Ustadz? Jangan jangan juga. Orang itu. Jangan juga. Ya. Jadi kita nggak boleh juga Iya. menyampaikan secara itu. Jadi kita itu caranya kita rangkul mereka, ajak dialog mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Nah, kembali kepada jalan Allah. Nah, kita dalam panji la ilaha illallah gitu. Iya, iya. Jangan menipu masyarakat seperti itu lagi gitu. Nah, ini sangat menyesatkan umat beragama. Jadi, nah kalau kedukun terus ya ayam habis, ya kan? Iya. Jagung nggak tumbuh, hujan nggak turun kan gitu. Kita jual beras Pak Ustadz, beli ayam. Apa segala yang bahkan pakaian kita dijual untuk beli ayam supaya hujan itu turun. Terlalu, kata guru saya itu terlalu itu. Itu sangat Iya. terlalu itu. Itu bagaimana itu orang kelaki itu dukun kelaki. Ya. Sekarang dia minta lagi ini Pak Ustadz, sapi. Iya, kalau hujan turun besok, kalau sudah panen, kamu harus kasih sapi katanya. Kalau tidak akan dikasih sapi, ada korban katanya. Oh gini, izinkanlah saya, sudilah Anda semua mengenalkan saya kepada dukun itu. Kalau sekali waktu nanti kita akan ketemu. Iya. Iya. Nah, Biar kita aja kita ke sana kita besok. ke sana. Saya ingin tahu gitu loh. Jadi bahwa ini jalan tidak benar gitu loh. Cuma kita nggak boleh hukum mereka. Ya mereka mungkin cari makan ya, cuma cari makannya salah. Gitu. Itu aja mungkin nanti insya Allah kita akan saya bukan janji karena ini karena penentuan Allah juga. Saya mohon kita sama-sama bermunajat pada Allah. Ini kita kelihatannya mulai mendung juga. Iya. Syukur alhamdulillah. Ya, Baru kita ngomong apa kita najar ini sudah ada mendung ini. Alhamdulillah. Ya. Semoga pertemuan kita juga diijabah oleh Allah ya, sesuai dengan karena apa, kasihan lah binatang-binatang ya, burung-burung berterbangan ya, pohon-pohon tumbuh-tumbuhan yang kita tanam ini supaya tumbuh dengan subur, supaya juga nanti hasilnya melimpah. Sebab kita juga kuat beribadah kepadanya. Amin, gitu ya. amin, Agak amin, tenang amin. kita juga beribadah gitu ya. Jangan kita jadi kufur nikmat. Itu harapan saya. Ya mudah-mudahan insya Allah kita akan jumpa lagi. Ya. Amin Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.